Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini Kak Christine mau nanya siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang sudah siap angkat tangannya? Wah, banyak sekali nih Kak Christine, lihat tuh, kayaknya sudah ada 1.000 orang yang sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Good job! Oke, karena semuanya sudah siap, pastinya sudah mandi dan sarapan kan? Tapi jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya ya, karena hari ini kita akan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Christine mau menyampaikan bahwa tema kita minggu ini adalah Tuhan perencana yang baik. Karena daripada itu, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu, Ku Taat Perintahmu. Baik adik-adik, sekarang mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk doa pembuka dulu ya. Ayo, sekarang duduk yang rapi, lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu, mendengarkan cerita, bernyanyi dan berdoa bersama. Kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai ibadah kami ini dari awal sampai akhir, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu, baik mama papa dan semua keluarga. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, nah sekarang siapa yang tahu kita sekarang mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Coba tebak dan tulis di kolom komentar. Siap ngapain ya sekarang kita? Bener banget. Sekarang kita akan langsung mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita tebak dulu nih, siapa kakak yang bakal membawa cerita hari ini? Kak Christine kasih tunjuk ya, ciri-ciri yang pertama, dia itu ganteng. Kalau ganteng berarti laki-laki atau perempuan? Yes, bener banget. Pastinya laki-laki. Yang kedua, kakaknya sama kayak Kak Christine, pakai kacamata. Ada yang bisa tebak nggak siapa ya kakak sekolah minggu kita yang bawa cerita hari ini? Benar sekali. Yang bawa cerita hari ini adalah Kak Irwan.
Oke, sekarang kita langsung panggilkan aja ya Kak Irwan ya untuk membawakan cerita pada minggu ini. Kita sudah siap, hari ini mari kita panggilkan Kak Irwan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita yang luar biasa. Tapi nanti sebelum itu kita mau berdoa dulu ya, supaya adik-adik bisa mendengarkan cerita dengan baik, menonton video ini dengan baik. Mari kita berdoa, ikutin Kak Irwan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami bisa mendengar cerita dengan baik, kami bisa melihat dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami untuk duduk manis, dan siapkan hati kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkati Kak Irwan yang bercerita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kan Kak Irwan sudah bilang ada cerita yang bagus hari ini. Nah apa itu ya? Tadi Kak Christine udah bilang ya, yang cerita Kak Irwan ya. Ya oke, adik-adik pasti tahu kalau ini Kak Irwan. Nah, kenapa Kak Irwan pakai jubah ini? Nah, berkaitan dengan ceritanya. Nah, ceritanya pasti di Perjanjian Lama. Ada namanya Bapak Terah. Nah, adik-adik belum tahu, mungkin lupa atau nggak tahu siapa Bapak Terah. Bapak Terah itu punya anak namanya Bapak Abram. Nah, siapa lagi itu Bapak Abram? Nanti Kak Irwan kasih tahu. Nah, ceritanya Bapak Terah lalu membawa Bapak Abram, anaknya, serta cucunya Lot. Nah mungkin kalau Lot tahu ya, ada nama lagi istrinya Bapak Abram adalah Sarai. Nah satu lagi anaknya Bapak Terah adalah Haran. Nah mereka berangkat dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran. Nah ketika sampai di Haran, Bapak Terah ini sudah tua sekali. Dia sudah 205 tahun umurnya. Orang zaman dulu itu tua-tua, panjang-panjang umurnya. Dan sedihnya Bapak Terah meninggal di sana. Akhirnya tinggal siapa adik-adik? Ingat tadi nggak? Ada Bapak Abram dan istrinya, juga ada tadi keponakannya Bapak Abram, namanya Lot. Nah, ada saudaranya Bapak Abram, namanya Haran. Nah, ketika sampai di Ur-Kasdim, ketika sampai di Haran, ternyata Bapak Abram didatangin Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Bapak Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Dan oleh semua itu, muka bumi akan mendapatkan, semua orang di muka bumi dapatkan berkat. Lalu pergilah Bapak Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Bapak Abram waktu itu berumur 75 tahun. Wah sudah tua ya. Nah tapi Bapak Abram ternyata nurut sama Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Dia berangkat bersama Sarai istrinya dan Lot dan anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat yang diperoleh di Haran. Dan dia menuju ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem. yakni pohon terbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri situ. Nah, di situ Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram dan berfirman lagi. Begini firman Tuhan. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel
di sebelah barat dan di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh sampai ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, sudah tahu nggak siapa Bapak Abram? Nanti kalau adik-adik tahu suatu saat Bapak Abram adalah Bapak Abraham yang dipakai Tuhan menjadi Bapak segala bangsa. Nah, Bapak Abram tidak tahu kalau dia nanti namanya juga berubah jadi Bapak Abraham. Tapi apa yang dilakukan Bapak Abram? Apakah dia menolak perintah Tuhan atau dia kabur dari perintah Tuhan? Tidak, adik-adik. Dia selalu taat apa yang dibilang oleh Tuhan. Nah, ini yang harus adik-adik teladani dan contoh. Ketika Tuhan meminta Bapak Abraham mengikutinya. Ketika Tuhan meminta Bapak Abraham, berangkatlah ke tanah Kanaan, berangkat adik-adik. Ketika Tuhan meminta adik-adik untuk taat, apa yang dilakukan adik-adik? Kabur? Nggak mau? Contohnya apa yo? Ketika Tuhan minta adik-adik baca firman Tuhan, ada yang mau? Atau ada yang, malas ngapain baca firman Tuhan? Tuhan mau adik-adik ketemu sama adik-adik dalam doa? Mau nggak? Atau malas-malesan? Doanya cuma pas sakit, atau doanya lagi butuh. Tuhan, saya besok mau ujian loh. Tuhan, saya mau ini butuh sesuatu, kabulkanlah Tuhan. Apa cuman itu? Tapi Tuhan pingin adik-adik juga seperti Bapak Abram. Menjadi berkat buat banyak orang. Dan sejak lahir adik-adik diciptakan oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik. Seperti Bapak Abram direncanakan oleh Tuhan menjadi bapak segala bangsa. Adik-adik juga begitu. Bisa jadi berkat buat banyak orang. Mungkin kita nggak tahu, adik-adik sekarang nggak tahu, aku mau jadi apa ya? Tuhan mau inginkan aku jadi apa? Nah, oleh karena itu Tuhan pingin adik-adik belajar menjadi anak yang baik. Nah, sekarang adik-adik belajarlah untuk mengerti Tuhan punya rencana yang baik buat adik-adik. Cari itu. Ya, tugasnya adalah mencari apa sih yang Tuhan inginkan dalam. Tapi dimulai dari apa? Menjadi anak yang baik dong. Kalau untuk rencana yang baik. Kalau untuk rencana yang jahat mungkin gampang ya, tinggal jadi anak yang jelek atau anak yang jahat. Udah, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Jadi adik-adik harus jadi anak yang baik. Itulah yang harus adik-adik lakukan. Ceritanya sampai di sini, semoga adik-adik mengerti maksud Tuhan. Mari kita berdoa, kita tutup cerita ini. Dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Bapak Abram dan Tuhan memberkati Bapak Abram dan Bapak Abram menjadi taat apapun yang Tuhan perintahkan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan berkati kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu menjadi berkat. Tuhan lindungi kami dari segala hal yang membuat kami jadi lupa akan Tuhan. Kami menyerahkan kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan berkati dan kami menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah selesai. Kak Irwan pamit dulu ya. Dah. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik setelah mendengarkan cerita hari ini? Tapi ada satu hal yang mau diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini adik-adik masih di rumah, masih belajar dari rumah, belum bisa ketemu teman-teman, belum bisa bermain keluar, tapi kita harus percaya bahwa di tengah setiap situasi dan kondisi saat ini, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Nah, untuk adik-adik semua yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, masih bingung kira-kira mau ngapain mengisi waktu luang di dalam
persiapan sekolah dan sebentar lagi akan masuk sekolah, tapi tetap harus semangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mempunyai kekuasaan untuk menyembuhkan segala sakit, penyakit, dan kita akan selalu percaya bahwa nanti setelah saatnya tiba di waktu yang baik yang sudah Tuhan persiapkan, kita dapat berkumpul bersama lagi di dalam sekolah minggu. Oke? Tetap semangat semuanya. Nah, karena semuanya sudah semangat kembali, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan. Untuk persembahan nanti bisa dikumpulkan ke Mama Papa melalui scan kode QRIS. Nanti Mama Papa bisa mengumpulkan persembahan melalui kode QRIS ataupun membawanya langsung ke kantor gereja. Tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Maka daripada itu, karena kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, maka kita harus memberikannya dengan sukacita. Untuk adik-adik semua, persembahan bisa dikumpulkan melalui kode QRIS. Sekarang kita akan bawakan satu lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Sekarang Kak Christine mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini, bahwa untuk adik-adik semua yang mau ikut sekolah minggu melalui Zoom, untuk The Grace ada jam 9 pagi di setiap hari minggunya, dan GKI Gejayan jam 10 pagi. Untuk link Zoom-nya nanti akan disampaikan dan dikirimkan melalui grup orang tua ya. Jadi jangan lupa untuk ikut sekolah minggu melalui Zoom. Nah, yang kedua, kita selalu ada kegiatan Hello Kids setiap Jumat pukul 4 sore live melalui YouTube GKI Gejayan. Jangan lupa ikutan ya. Ya, sekarang kita sudah pengumuman, berarti tandanya kita akan berpisah. Tapi untuk adik-adik semua jangan bersedih, karena minggu depan kita akan jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap sukacita dan yakin akan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita ya. Nah, karena kita sudah mau berpisah, sekarang kita mau doa dan membawakan satu lagu penutup dulu ya untuk mempersiapkan sikap doa. Sekarang ayo siapkan satu jarinya, kita mau tepuk satu jari. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, semua berbunyi, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari adik-adik, mari semuanya kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan melalui Papa Mama. Hari ini kami sudah mempersiapkan persembahan kami untuk Tuhan, dan biarlah melalui persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan hingga ke seluruh bumi. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami akan berpisah bersama adik-adik, tapi biarlah sukacita yang sudah kami berikan pada hari ini dapat memberkati adik-adik semua, dan adik-adik tetap sukacita, semangat, dan selalu dalam keadaan sehat, sehingga nantinya kami dapat kembali bertemu Tuhan dalam keadaan yang baik dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kalau gitu untuk menutup acara sekolah minggu kita hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu yaitu Hati yang Gembira. Ayo adik-adik semuanya berdiri ya. Sekarang kita mau mengekspresikan hati kita yang gembira. Hati yang gembira.